Saya sedang diuji. Diuji dia dengan kemiskinan, dia katakan saya sedang diuji. Tapi ketika dia punya popularitas, punya jabatan, dia menganggap ini nikmat. Logika berpikir seperti ini betul atau keliru? Salah. Kok jadi saya yang jawab terus? Jadi justru ujian yang ada puji, ada caci. Ya. Ujian yang terberat itu pujian. Kenapa berat? Karena pujian ini cocok dengan yang nafsu sukai. Oh. Jadi kalau nafsu suka, itu lebih berat. Ya. Tapi kalau nafsu tidak suka, itu cenderung yang lebih dekat yang Allah sukai. Seperti tidur. Tahajud atau tidur, pasti nafsu sukanya tahajud atau tidur. Tidur. Nah, makanya itu lebih berat. Ya. Jadi dipuji itu lebih berat daripada dicaci. Karena kalau dipuji kita sudah suka jadi merasa seperti apa yang dikatakan orang. Wah, Ustadz Abdul Somad soleh, wah itu lebih bahaya daripada Ustadz perbaiki dong. Nah itu lebih bagus. Berarti kalau gitu kita lebih berusaha mencintai haters daripada lovers. Ya lover dicintai, haters juga dicintai. Masya Allah. Karena tidak rugi kita dikritik orang. Yang rugi itu sebetulnya kalau terpedaya oleh pujian orang. Sekarang bagaimana rasanya Ustadz jadi orang terkenal? Masya Allah, tabarakallah. Kita sedang disadarkan bahwa selama ini kita salah melihat hidup. Selama ini kita merasa kalau sedang sakit diuji Allah. Ketika kita sedang miskin diuji Allah. Ketika kita sedang dapat jabatan, alhamdulillah saya diberi. Padahal sebenarnya juga bagian dari Dan lebih berat ujiannya. ujian jabatan. Iya. Ujian popularitas. Lebih berat Pak. Kalau orang populer seperti Ustadz Abdul Somad ini ya. Ada contoh lain enggak? Udahlah giliran. Kalau orang tidak dikenal, bikin kesalahan bisa dia sendiri Pak. Ya. Tapi kalau model orang hampir nyebut kita. Model Ustadz yang terkenal ini, Ya. bikin satu aja kesalahan, Ya. ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar tobatnya itu. Dosa jariah. Iya, dan terus disampaikan, apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Insya Allah. Makanya siapapun, dan orang terkenal itu bukan karena maunya orang, karena maunya Allah. Ujian, tidak usah ingin terkenal, dan kalau nggak ada takdirnya nggak akan pernah terkenal. Tapi yang udah ditakdirkan terkenal, harus obat habis-habisan, supaya tidak terpedaya oleh keterkenalannya. Gitu. Bagaimana memanage hati kita supaya kita tidak terpedaya oleh setan yang luar biasa? Jadi terbalik, ini tidak sesuai rencana saya. Rencana saya mau dengerin Ustadz ceramah. Saya sedang belajar ilmu tauhid. Bagaimana mensucikan hati, Gimana jamaah? Gimana membersihkan nih, hati. Tidak boleh mengadu ke jamaah. Oh gitu ya. Aneh pada saya tuan rumahnya. Begini Ustadz, kata guru saya, kalau kita sedang diuji dengan dihormati orang lain, Ya. pokoknya kalau orang menghormati kita pasti minimal dua hal. Satu, yang dipuji oleh orang itu pasti karunia Allah. Ya. Wah ini pintar, pasti karunia Allah. Ya. Wah ini hebat, pasti karunia Allah. Wah ini kaya, pasti karunia Allah. Pokoknya kalau orang muji kita, yang dipuji itu pasti pemberian Allah. Pemberian Itu Allah. yang pertama. Jadi kita harus tahu, oh ini yang dipuji pemberian Allah. Yang kedua, kenapa kita dipuji orang? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan